Nah, mungkin tidak terlalu banyak perkenalan ya, langsung aja ke topik utama kita yaitu ransomware attacks and countermeasures ya. Di sini saya akan membahas Lockbit 3.0 ransomware attack ya, dan lesson learned dari attack yang sudah pernah terjadi ya. Nah, saya rasa banyak dari teman-teman di sini yang mungkin sudah tahu ada beberapa peristiwa di beberapa tahun belakangan ini yang melanda cybersecurity di Indonesia ya. Nah, ini di sini kita akan membahas apa itu Lockbit 3.0 ransomware attack, apa itu ransomware-nya sendiri, kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan ransomware dan pencegahannya pasti ya. Oke. Nah, ini kameranya autofocus ya. Jadi sebentar saya coba ini kan dulu. Ya, suka gerak-gerak ya. Sebentar, ini kayaknya dia mesti ya. Jadi pertama saya perkenalkan diri, saya Semi Yulianto, boleh dipanggil dengan Pak Semi atau Pak Yulianto. Latar belakang pendidikan saya memang agak sedikit berbeda ya. Bachelor Degree Accounting, MIT, IT Security and Governance, dan sekarang saya sedang menjalankan studi S3 saya ya. Pengalaman di bidang cybersecurity udah lebih dari 15 tahun, dan sekarang saya sebagai founder dan CEO dari PT Sistek Global Informasi. Oke. Dan ada YouTube saya, silakan teman-teman kalau belum pernah berkunjung ke YouTube saya, ya alhamdulillah udah mencapai 20.000 lebih subscribers ya. Itu ada nomor HP saya juga ya. Dipersilakan buat teman-teman untuk kontak dan sebagainya. Saya rasa itu aja ya. Tidak berlama-lama, langsung aja kita ke executive summary. Nah, jadi kalau ditanya mengenai ransomware attack, ini memang menjadi concern ya, major concern dari organisasi ya, di mana kalau Anda lihat dari grafik, kemarin saya sempat lihat grafik traffic dan malicious attacks di Indonesia, itu nomor satu tuh malware ya. Nah, ransomware sendiri kan menjadi bagian atau merupakan bagian dari yang namanya ransomware. Maksudnya ransomware ini adalah bagian dari malware ya, di mana malware itu sendiri bentuknya macam-macam. Ada virus, ada ransomware, ada backdoor, ada worm, dan beberapa yang lain. Nah, fokus kita di sini adalah ransomware, di mana kalau kita lihat dari istilahnya typical attack-nya ya, kita lihat bahwa fokus di ransomware ini sangat-sangat penting karena kita mesti tahu yang namanya tactics, techniques, and procedures dari si ransomware itu sendiri ya. Sebentar. Oke. Ini kadang-kadang agak bingung juga nih kameranya muter-muter nih sebentar. Atau mungkin saya ganti kameranya sebentar ya. Integrated kamera aja. Ya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Oke, jadi bicara mengenai PTP ini saya akan bahas lebih jelas nantinya supaya teman-teman di sini juga paham apa itu tactics, techniques, and procedures, termasuk juga mitigation strategy. Di mana di sini berkaitan dengan preventive measures yang berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan untuk memitigasi risiko yang berkaitan dengan malware. Nah, kemudian juga akan kita bahas the importance of EDR, endpoint detection and response, dan extended detection and response, yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan mendefeat ya threats yang berkaitan dengan ransomware. Ya. Nah, kita mulai dari agenda kita, yaitu pertama kita akan bahas mengenai apa itu Lockbit 3.0 ransomware attack, kemudian fakta yang berkaitan dengan Lockbit 3.0 itu sendiri, kemudian MITRE TTPs used by Lockbit 3.0 ransomware, ada juga mengenai mitigation strategy ya, kemudian general preventive measures ya, kemudian kita lanjutkan dengan malware incident playbook, lesson learned, dan the role of EDR/XDR. Finally,
kita masuk di conclusion atau rangkuman ya terhadap apa yang kita bahas untuk sesi ini ya. Nah, kita udah tahu Lockbit ransomware attack ya, ini contoh sederhana dari screenshot ya, di mana Lockbit 3.0 ransomware attack ini beraksi dan menampilkan informasi mengenai ransom itu sendiri ya. Dia ini ada mengancam ini ya, mengancam tanggal sekian, jam sekian atau berapa jam lagi itu akan terjadi beberapa peristiwa, misalnya contohnya mereka akan melakukan aksi mengencrypt file atau bahkan bukan mengencrypt ya, lebih ke arah mempublikasikan, ini publication, jadi mempublikasikan data-data yang mereka curi dan sebagainya ya. Nanti kita akan bahas lebih rinci. Nah, mengenal lebih jauh tentang Lockbit 3.0 ransomware ya. Ini adalah varian dari Lockbit ya, karena sebenarnya Lockbit ini bukan pertama kali melakukan attack ya, karena ini adalah Lockbit 3.0 ini adalah the third iteration, jadi udah versi 3 ya dari family-nya si Lockbit ya, dan punya kemampuan melakukan enkripsi terhadap semua files yang ada di komputer bahkan yang terkoneksi di network ya. Dan termasuk juga di backup files ya, jadi berbahaya sekali. Kalau misalnya contoh komputer A ini mau dia server ataupun workstation ataupun laptop, kalau dia terkoneksi ke backup files atau network systems atau devices, dia akan bisa melakukan enkripsi terhadap semua file yang ada pada sistem tadi. Nah, meninjau beberapa jenis attack vector, di mana attack vector ini berkaitan dengan cara masuknya si ransomware atau menyebarnya ransomware ini. Yang notable ini phishing email, jadi dari email yang berkaitan dengan phishing. Ada yang namanya malvertising, di mana ini adalah metode di mana si hacker akan men-set up satu website tertentu atau memanfaatkan website tertentu menjadi tempat penyimpanan malware. Jadi begitu website tadi dimasuki banyak pengunjung, ya apapun itu, misalnya contoh di website untuk mendownload film atau mendownload e-book dan sebagainya, mereka tempatkan malware. Jadi begitu pengunjung masuk, dia akan terinfeksi atau membawa malware itu karena memang sudah disiapkan. Kemudian ada software exploit, ya eksploitasi terhadap software. Kemudian ada remote desktop protocol dan virtual private network connection. Ya, nah itu adalah beberapa metode dari attack vector si Lockbit 3.0 ransomware. Nah, selanjutnya dengan metode yang sudah dilakukan tadi dengan cara yang attack vector tadi, once Lockbit 3.0 ransomware infiltrates a system, ya dia akan mengencrypt semua file dan create ransom node yang tadi Anda lihat di halaman awal dengan instruksi bagaimana kita harus membayar ransom. Ya, biasanya cuma ada dua pilihan, bayar ke mereka, ya supaya bisa mendapatkan akses ke encrypted data. Artinya mereka akan memberikan yang namanya decryption key supaya kita bisa buka file yang sudah terenkripsi ya. Nah, ransom node ini biasanya berisi Bitcoin wallet address ya, dan kemudian juga deadline for payment. Mereka tidak akan meminta pembayaran dalam US dollar langsung ya, kebanyakan mereka menggunakan Bitcoin wallet ya. Mau dia Bitcoin, mau dia Ethereum, tapi kebanyakan sih sepengetahuan saya mereka mintanya pakai Bitcoin wallet ya, karena kan mereka menggunakan cryptocurrency ya. In addition to encrypting files, nah ini ya yang berat di sini nih ya. Lockbit 3.0 ransomware can also use advanced technique. Jadi mereka menggunakan advanced technique untuk mengevade security measure, artinya melakukan bypassing terhadap security measures. Seperti misalnya Anda punya antivirus ya, anti-malware atau bahkan firewall ya, making it difficult to detect and remove. Jadi agak susah melakukan deteksi dan menghapusnya ya. Nah, nanti di presentasi berikutnya saya akan tunjukkan beberapa produk yang nantinya akan didemokan oleh teman-teman kita dari Richbot maupun dari Rich Security maupun dari apa nama tuh yang satu lagi tuh saya lupa namanya, Richbot and Sentinel One ya. Nah,